Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi akan membahas kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai yang ke-32. Jadi ini tentang keturunan Sem yang merupakan anak dirimu. Yang akan saya bawakan hari ini berjudul Pekerjaan yang Diberkati Tuhan. Saudara, pernahkah kalian sudah nyaman tinggal di suatu tempat, tapi terpaksa untuk pindah? Saya tuh punya seorang teman, saudara. Jadi memang karena pekerjaan orang tua, jadi dia tuh harus berpindah-pindah gitu sesuai apa yang ditempatkan pemerintah itu terhadap orang tuanya itu. Jadi kan memang hidupnya sekolahnya nanti pindah ke sini ke sana gitu. Kan saya akhirnya penasaran kan, akhirnya saya tuh tanya ke dia gitu, kamu sebenarnya kalau pindah-pindah seperti ini kamu tuh gimana perasaanmu gitu. Dia bilang, ya awalnya susah sih, apalagi kayak udah kenal temanku dari kecil gitu, udah nyaman temenan sama dia, tapi akhirnya terpaksa pindah gitu. Awalnya susah, tapi lama-lama tuh malah karena udah kebiasaan jadinya emang ya itu tanggung jawab orang tua aku gitu. Jadi dia akhirnya kayak nerima aja gitu. Toh dia juga bilang gini, toh kita kayak gini juga nanti masih bisa berhubungan gitu, misalkan aku pindah lagi. Jadi dia tuh nggak ngelupain temennya gitu. Jadi kayak masih kontakan. Jadi siapa tahu kalau dia lagi ke kota A, dia bisa ketemu sama teman sama dia ke kota B bisa ketemu temannya dia yang di situ. Jadi dia akhirnya karena tanggung jawab orang tuanya, dia menerima akan hal itu gitu. Atau mungkin ketika saudara sedang gagal dalam merintis usaha dan saudara ini sedang bimbang apa yang harus saudara lakukan. Saudara juga pasti tahu ya, di dunia ini tuh gak ada yang instan. Jadi ketika kita mengusahakan suatu hal itu dengan tekun gitu, dengan kita rajin, itu akan menyenangkan hati Tuhan gitu. Dan tuh gak suka gitu, masa kita kepengen punya uang banyak tapi kerjaan kita cuma tidur aja. Kecuali itu kalian mungkin anaknya presiden misalnya, itu kalian bisa seperti itu saudara. Tapi kalau ketika kita mungkin memang orangnya sederhana lalu kita pengen keajaiban Tuhan secara tiba-tiba, itu gak bisa saudara. Memang kita tuh harus membangun dulu gitu. Jadi kayak misal pun pengusaha yang kaya sekalipun, itu kan juga awalnya dia juga merintis usaha gitu loh. Jadi gak ada yang instan gitu. Yang instan tuh memang mustahil lah, gak ada gitu. Jadi seperti keturunan Sem ini, bisa kita baca dulu yang ayat 27 sampai 32. Jadi Terah ini keturunan Sem, saudara. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat sama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati
di RL. Jadi mereka ini berpindah-pindah saudara. Jadi untuk mendapatkan tempat yang lebih baik untuk mereka tinggali. Jadi kita misalkan terpaksa untuk pindah ataupun memang karena keadaan kita, pekerjaan kita itu pindah, itu kita harus menjadi seseorang yang rela gitu. Bisa aja memang dengan kita pindah dan akhirnya kita menemukan suatu tempat yang terbaik, itu bisa aja menjadi berkat kita di situ gitu. Kita mendapatkan banyak berkat di situ. Misalkan juga ketika kita ingin menguasai bahasa Inggris, kita nggak mungkin bilang ke Tuhan, Tuhan aku pengen bisa bahasa Inggris, lalu Tuhan tiba-tiba ngasih kita berkat langsung di hari itu juga. Kita bisa secara instan tahu grammar, tahu kosakata bahasa Inggris, tahu semuanya tentang bahasa Inggris dan bisa ngomong lancar gitu, kan nggak bisa saudara. Jadi kita harus mengusahakan hal itu terlebih dahulu gitu. Jadi kayak harus belajar, harus sering mendengarkan lagu barat misalnya gitu. Jadi Tuhan tuh akan memberi kita berkat dengan perantara yang tidak kita duga gitu. Jadi memang gak secara instan gitu tiba-tiba kita bisa, namun memang cara Tuhan memberinya itu kita memang tidak tahu saudara. Tapi Tuhan tuh tidak cuek kok sama kita. Tuhan tuh pasti akan memberikan berkatnya dia, tapi dengan cara dia yang sungguh indah gitu. Jadi waktu itu saya juga pernah kan, karena memang ini saya kebetulan mahasiswa bahasa Inggris saudara. Jadi waktu itu mau UTS, kalau UAS kayaknya nggak salah, waktu kira-kira semester 2 kayaknya. Dan itu tahu mungkin ya, saya lagi belajar bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya sedang belajar, tiba-tiba saya tuh dapat kiriman gitu. Kirimannya buku-buku bahasa Inggris, kayak ada kamus juga, itu dari saudara saya gitu. Jadi memang untuk mendapatkan apa yang kita mau itu kita perlu usaha. Jadi nggak mungkin kita diam diri gitu, tiba-tiba datang semuanya yang kita inginkan, itu nggak mungkin seperti itu saudara. Jadi ketika kita usaha, kita tekun dalam apa yang kita lakukan, itu Tuhan tuh menyertai kita. Jadi jangan saudara ada keraguan untuk pekerjaan kita tuh berhasil atau tidak gitu. Karena memang ketekunan kita, kerajinan kita tuh yang akan menentukan hasil nantinya gitu. Jadi biarkan rencana Tuhan itu bekerja di mana nanti kamu misalkan diposisikan di mana saja, itu Tuhan itu rencananya terus bekerja bagi saudara. Saya juga mempunyai contoh yang sebenarnya contoh ringan aja sih. Jadi saya kan waktu itu suka gitu sama seseorang gitu. Jadi saya nggak tahu ya, jadi kayak bener-bener saya tuh nggak expect orang itu tuh bakal suka sama saya juga. Jadi saya cuman bilang gitu kalau sama Tuhan itu, Tuhan aku tuh seneng loh sama orang ini gitu. Ya karena saya sendiri tuh kayak buat deketin duluan atau bilang suka duluan tuh memang kayak gengsi ya saudara. Ya perempuan tuh memang ada sih yang berani gitu, tapi saya nggak bisa. Jadi kayak tiba-tiba mujizat Tuhan tuh ada gitu, kayak tiba-tiba loh orang ini kok malah deketin saya gitu loh. Tuhan tuh bener-bener baik banget gitu loh saya gitu. Jadi itu contoh ketika memang itu adalah jalanmu, gitu bakal dikasih oleh Tuhan gitu loh. Kalau itu memang Tuhan tuh baik saudara, tahu apa yang kita mau dan lebih tahu benar-benar jalan yang terbaik buat kita. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kiranya bisa memberkati saudara semua. Amin, terima kasih.